Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan memberikan review untuk Helios C3 setelah saya upgrade di beberapa partnya dalam Grand Fondo ke Kebumen. Nah, Helios C3 saya ini adalah versi tahun 2016 atau versi terakhir sebelum akhirnya seri Helios entry level ini berganti ke Stratos yang 2017-2018. Sistem kabelnya di frame sudah inner kabel, jadi sudah terlihat cukup rapi. Nah, setelah mengalami diet ketat, Helios C3 ini saya upgrade di beberapa partnya. Diantaranya saya menggunakan wheelsetnya Entity XL3 Stratos X7 dengan sistem ruji-ruji yang PP. Kemudian saya juga mengupgrade droppernya ke FSA Plasma Carbon Aero yang juga signifikan mengurangi bobot sepeda ini secara keseluruhan. Nah, di posyandu sepeda yang kemarin dilakukan bersama teman-teman Stratos Cycling Club Jogja, bobotnya terpantau 9 kg lebih sedikit dan kurang sedikit. Jadi menurut saya dengan size-nya yang S ini 51, bobot sepeda ini sudah cukup ringan untuk ukuran sepeda alloy. Nah, kita akan coba lihat bagaimana komentar teman yang nyoba Helios C3 ini pas Grand Fondo ke Kebumen. Oke, kita sedang ada di Sate Ambal. Ini perbatasan antara sudah masuk ke Kebumen, mungkin sekitar 10 km dari perbatasan Purworejo Kebumen. Nah, kita sedang bersama dengan Stratos Cycling Club Jogja. Ada sekitar mungkin pelotonan sekitar 20 orang. Dan cukup menyenangkan karena jalannya halus, jadi kita bisa narik kenceng banget. Dan ini sepeda saya sedang dicoba sama Heliosnya, sedang dicoba sama Mas Roy yang katanya pengen nyobain pakai Helios. Nah, ini kita lihat performanya di jalan. Dia meluncur Mas Roy dengan Helios. Nah, Mas Roy ini saat ini menggunakan Stratos S3 yang frame tahun 2017-2018. Nah, nanti kita akan coba interview Mas Roy gimana rasanya atau sensasinya pakai Helios C3. Oke, kita tunggu dulu. Nah, buat teman-teman juga mungkin ada, saya ikut Stratos Cycling Club. Dulu saya pernah pakai Stratos juga beberapa kali. S2 pernah, S3 pernah, S4 juga pernah, S5 pernah tapi cuma sebentar. Nah, tapi saya merasa sih saya lebih suka pakai frame-nya Helios. Saya nggak tahu kenapa, cuma ya kayaknya lebih enak aja. Nah, nanti kita akan coba tanya Mas Roy kira-kira sensasinya kayak apa. Nah, ini dia. Banter. Gas, mantap. Nah, mari kita interview sebentar. Ini size-nya 51, Mas. Oh. Tapi kok ini pas banget ya? Sampean tinggi badannya berapa, Mas Roy? 69 169 sama, saya 168. Jadi ini settingan saya. Dengan ini saya setting pakai pedal klit. Jadi ini lebih tinggi sedikit. Kalau nggak pakai pedal klit ya paling nggak turun segini. Nah. Dibandingkan yang Stratos yang CSM. Tapi kok ininya tuh enak ya? Lah itu, Mas. Nah, ini karena dia saya nggak tahu gimana penjelasannya, tapi menurut saya sih geometrinya si Helios ini lebih enak. Saya beberapa kali pakai Stratos tapi akhirnya kembali lagi ke Helios. Pakai apa tuh, Mas? Kalau kayak punya yang satu S3 tuh, Mas. Ininya tuh agak jauh ya, Mas. Jadi reach-nya. Nah, ini kayak enak, nyaman banget tuh, Mas. Jatuhnya di sini tuh pas sih. Kalau dari sisi performanya gimana, Mas Roy? Wah, tariannya enteng, Mas. Tariannya enteng ya? Enteng tenan. Padahal ini bobot sepedanya masih sekitar 9 kilo. 9 kilo kemarin. Masih sekitar 9,1-an lah. Nanti mungkin kalau di punya Mas ininya yang enggak pas ya. sadelnya ya? Terlalu apa? Masih pakai Entity sadelnya, Mas Roy ya? Enggak, punya aku pakai EC90. EC90 ya? Jadi ininya terlalu lebar ya? Terlalu lebar. Jadi kena di paha ini kan. Mantap, Mas. Enak, Mas, Helios, Mas. Nek gue gawe gas-gasan, nek ujude karena dia
sepeda lama, jadi emang nggak terlalu modern lah kelihatannya tuh. Ini juga ada lengkung-lengkungnya nggak jelas, tapi enak mas, itu dinaikin enak mas. Ini Helios C3. C3 ya? Helios C3. Ini apa? Inner kabel ada 2 Helios C3, satu yang belum inner kabel. Ini yang versi inner kabel ini tahun 2016. Coba ini mas, ganti link 23 mas, itu mampu mas. Lu enteng meneh mas, nek diganti ban 23 mas. Ini ukuran berapa mas? Ini ukuran 25. 25 segini mas? Ini Squalby Lugano 725 semi Kevlar, masih belum yang full Kevlar. Ini kalau diganti bannya 23 aku yakin bobotnya bisa dikurang dari 9 kilo mas. Siap. Sama seat post dan sadelnya. Soalnya tadi kan aku ngimbangi mas, aku ingin pakai sitan Helios warna putih juga kan? Oh Pak Madi ini. Pak Madi. Kayaknya antar bener. Enteng banget Pak Mas ini mas. Geometri ya? Geometri sepedanya ngaruh. Tetap benar-benar ngaruh geometri sepedanya. Jadi posisi dia waktu dikayuh di jalan itu kayak memaksimalkan transfer energi gitu loh, nggak banyak yang terbuang. Nah dulu orang kan ganti dari waktu itu Helios berhenti produksi yang entry level ini, yang murah-murah ini, terus muncullah versi Stratos yang punya jenengan itu. Nah itulah yang kemudian waktu itu ada stigma bahwa Stratos tuh remnya nggak enak. Nah itu karena orang dulunya pakai Helios, yuk ganti ke Stratos. Rata-rata ini emang lebih berat ya mas Helios itu? Yang apa? Stratos, emang lebih berat mas. Rata-rata Stratos itu bobotnya kalau dia kondisi standar sekitar 10,5. Helios terpaut sekitar 500 graman dengan size yang sama ya mas. Siap. Gimana Mas Roy, tertarik ganti ke Helios? Segini kemarin abad berapa mas? 12 ya? Apanya? Kemarin berapa ya? Ini saya ngupgrade velgnya ini 2.300.000. Terus yang ininya juga 2.300.000. Jadi 4.600.000 ya. Terus sepedanya saya beli 7,5. Terus untuk gear setnya mas masih bawaan semua? Grup setnya bawaan semua. Dia pakai Sora. Ini yang Sora berapa mas? Ini juga R berapa? ini ST mas. Sora ST 3.500. 500. Yang saya upgrade cuma ini brief terdepannya, ini pakai R3000. Ini berapa mas? Chainringnya ini 3450 mas. 50 gitu. Chainringnya 3450. Ini udah enak mas. Aku penasaran soalnya. Wah, ngimbangi mas itu susah banget. Pak Madi dia sudah lebih bagus karena dia pakai wheelsetnya retrospek. Jadi dia profilnya di sini lebih tebal, dia 3,5 cm. Jadi untuk track datar dia lebih enak. Kalau ini masih all round karena dia Stratos S7 profilnya 2,8 cm. Berarti grup set nggak ada yang diganti mas? Nggak ada mas, belum mas. Dulu beli berapa ini? Kalau klitnya itu saya dulu sekitar 500-an mas itu. Ini yang berapa tuh? VPR 73. Kalau mau yang agak bagus ya pakai Shimano R550. R550 itu paling harganya sekitar 800-an. Tapi awet itu mas. Dan catnya nggak kayak gini mas. Nah ini kan dong ledek-ledek tuh mas. Nah Shimano R550 dia nggak, dia semi karbon kali. Ini sudah Karbon. Ini udah taper. Taper. Karbon taper. Ini kemarin mau tak potong sebenarnya tapi maneman sisain aja lah nggak apa-apa. Iya mas. Aku bingung kok ini. Badanku pas banget tak kiranya ukuran S tadi. Iya. Ternyata beda. Bahkan ini ukurannya 51 gitu. 51. Kalau punya Pak Madi itu 50. Helios sama Pak Madi 50. Makasih. Siap, Mas Roy. Oke, demi mengurangi bobot sepeda secara lebih signifikan lagi supaya lebih enak pas dibawa jalan, saya juga melakukan pergantian sadelnya. Jadi sadel CNTT bawaannya si Helios maupun Stratos yang di sepedanya teman-teman itu masih sangat berat dan juga kurang nyaman dipakai. Nah, untuk mengurangi bobot sepeda dan memberikan kenyamanan lebih, saya menggunakan sadel EC90 yang saya beli secara online melalui Shopee. Bobotnya lumayan, dia 235 gram atau sekitar 2,3 ons, lebih ringan jika dibandingkan dengan sadel orinya. Ini adalah sadel trail yang sudah saya upgrade dari NTT. Kalau NTT bobotnya sekitar 3,2
3,2 ons atau 320 gram. Jadi penggunaan sadel EC90 ini memotong kurang lebih 100 gram dari bobot sepeda teman-teman. Selain itu saya juga nanti akan menggunakan seat post EC90 karbon untuk mengurangi lagi bobot sepedanya. Nah, ini dia seat post EC90 karbon yang barusan datang dari Shopee. Saya akan install ini dan nanti saya akan coba timbang sepedanya dan berikan review ke teman-teman secara personal di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.